Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video mata kuliah perancangan percobaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis parametrik, tepatnya mengenai rancangan acak lengkap. Nah, pada rekan-rekan mahasiswa semua, sebelum memulai acara ini, saya persilakan kita semua untuk mengawali pembelajaran ini dengan doa. Doa mulai. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk saja ke bahan materi yang sudah disiapkan. Nah, mengenai rancangan acak lengkap. Jadi rancangan acak lengkap ini digunakan apabila satuan percobaan homogen, artinya keragaman antar satuan kecil. Nah, biasanya percobaan-percobaan ini banyak dilakukan di dalam laboratorium. Nah, jadi adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang melakukan penelitian di dalam lab yang cenderung keragaman antar satuan percobaannya itu kecil, itu sangat tepat digunakan eksperimental desainnya itu rancangan acak lengkap gitu ya. Pembagian perlakuan dilakukan secara acak terhadap semua satuan percobaan sehingga setiap satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan manapun. Nah, kembali mengulas ke pertemuan pertama, metode pengacakan itu pada perlakuan itu bisa dilakukan dengan sistem load tray, jadi dikocok seperti arisan gitu. Nah, nanti kita terlebih dahulu membuat tabel rancangan dari penelitian kita. Nah, nanti pada saat aplikasinya mungkin lebih jelas. Nah, keuntungan dari rancangan percobaan menggunakan acak lengkap yaitu banyaknya perlakuan dan ulangan hanya dibatasi oleh banyaknya satuan percobaan. Nah, jadi tinggal kita mau menggunakan berapa nih. Ketika kita menggunakan perlakuannya 3, ulangannya 3, maka banyaknya satuan percobaan hanya 9. Jadi itu bisa kita tambah. Namun pada umumnya satuan percobaan dan ulangan yang digunakan itu lebih dari 2, biasanya 3 untuk penelitian anak strata 1. Ulangan boleh berbeda-beda. Nah, ini ulangan berbeda-beda ini boleh kita menggunakan jumlah ulangan yang berbeda, ada yang boleh terus analisis statistik cenderung sederhana. Nah, kerugian informasi karena data yang hilang relatif lebih sedikit. Nah, jadi kita boleh menggunakan ulangan yang banyak gitu ya. Nah, nanti bisa kita kurangi mana yang mau kita gunakan karena dalam pelaksanaan penelitian bisa saja kita mengalami kegagalan gitu ya. Makanya kalau kita menyiapkan dengan ulangan yang lebih dari 3, itu akan sangat membantu pada saat proses perhitungannya. Terus seringkali tidak efisien. Nah, kerugiannya ini seringkali tidak efisien, maksudnya seperti ini. Terkadang sebuah rancangan itu tidak tepat dilakukan menggunakan RA, lebih tepatnya menggunakan RA. Nah, ketika kawan-kawan sudah menggunakan faktor-faktor seperti waktu dikombinasikan dengan formulasi. Jadi misalnya formulasi pembuatan bakso ikan yang disimpan pada hari yang berbeda gitu. Nah, itu kan sudah kata hari di sini kan di situ sudah menunjukkan kata waktu ya. Nah, itu bisa jadi itu tidak efisien ketika kita menggunakan RA. Lebih tepatnya kita menggunakan rancangan acak kelompok gitu. Galat percobaan mencakup seluruh keragaman antar satuan percobaan kecuali yang disebabkan oleh perlakuan. Jadi ini galat percobaan
mencakup seluruh keragaman. Jadi faktor error itu bisa disebabkan seluruh satuan percobaan kita gitu. Jadi bisa jadi pada saat kita melakukan proses pengulangan gitu ya. Nah, ini desain acak lengkap, rancangan acak lengkap Y ke J, I ke J sama dengan mu plus Pi I plus sigma I ke J. Jadi ini rumus umumnya Y. Nah ini adalah analisis varian dari desain acak lengkap. Jadi ini tabelnya, ini boleh teman-teman perhatikan di sini. Nah ini juga rumusnya. Nah cuman dalam penggunaan rumus mungkin lebih mudahnya kita langsung ke contoh terlebih dahulu, baru kita setelah itu masuk ke rumusnya gitu ya. Jadi ini teman-teman silakan nanti bisa download videonya. Di sini ada rumus-rumus yang bisa teman-teman catat. Jadi di sini adalah data pengamatan, di sini adalah perlakuan. Data pengamatan ini di sini bisa disusun menjadi sebuah ulangan. Ini Y1 kali 1 artinya perlakuan 1 dengan ulangan pertama, perlakuan kedua dengan ulangan pertama, dan seterusnya gitu ya. Tinggal sampai K-nya berapa banyak kawan-kawan di sini gitu. Ketika teman-teman semakin banyak perlakuan, maka jumlah perlakuan akan bertambah. Nah, biasanya kita menotasikan perlakuan ini bisa menggunakan T1, T2, T3, T4 yang artinya treatment, atau juga dengan F. F itu biasanya notasi dari formula gitu ya, formula 0, F0, F1, F2, F3. Dan kalau data pengamatan ini dikali dengan jumlah ulangan gitu ya. Nah, nanti banyaknya satuan percobaan tinggal teman-teman kalikan saja. Misalnya perlakuannya ada 3, ulangannya ada 4, 3 kali 4, maka total sekitar 12 satuan percobaan gitu ya. Nah, ini mungkin nanti akan lebih paham ketika teman-teman mengerjakan soal. Jadi rumusnya ketika kita belajar rancangan percobaan ini sebetulnya sederhana, yaitu banyak dan sering. Jadi banyak mengerjakan soal dan sering mengulangi pelajaran. Jadi itu akan mudah gitu ya. Nah, di sini ada contoh suatu percobaan dilakukan untuk membuktikan adanya dugaan bahwa kadar air pengeringan Simplicia dipengaruhi oleh kecepatan aliran udara di ruang pengeringan. Nah, di sini Simplicia itu artinya sampel ya, sampel bisa jadi kita melakukan ekstraksi dari rumput laut. Nah, rumput laut itu kita mendapatkan cairan warna hijaunya. Nah, cairan warna hijaunya itu kita katakan sebagai Simplicianya. Oke, untuk itu dilakukan percobaan pengeringan yaitu 4 taraf. Nah, taraf itu adalah jumlah dari perlakuannya. Pembagian dari percobaan 4 taraf itu yaitu 0,7. Taraf perlakuan ya ini perlakuan yang jumlah perlakuan yang diuji cobakan gitu ya. Ada 0,7, 0,8, 0,9 dan 1 meter per second. Jadi percobaan dilakukan dengan 6 kali ulangan. Jadi ketika ada 4 perlakuan dengan 6 kali ulangan, maka satuan percobaan total ada sekitar 24 satuan percobaan gitu ya. Nah, ini harus dipahami, dan bagi adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti video ini dari awal, insya Allah akan lebih mudah paham gitu, karena ini tidak bisa teman-teman cepat-cepatkan. Nah, ini kita mendapatkan data seperti ini. Ingat, ini adalah perlakuan, ini taraf perlakuan 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Nah, replikasi di sini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total satuan percobaannya sekitar 24 satuan percobaan. Ya. Nah, lalu setelah itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu.
Jadi mana variabel independen? Variabel independen itu artinya variabel yang bebas, dia tidak dipengaruhi oleh apapun, gitu ya. Nah, di sini variabel bebasnya adalah perlakuan yang kita berikan itu, yaitu kecepatan aliran udara, ya. Nah, di sini sudah ditulis, ingat variabel independen itu artinya variabel bebas. Nah, kecepatan aliran udara variabel independen sering juga disebut sebagai perlakuan. Nah, jika kita mengatakan mana nih taraf level itu adalah pembagian dari perlakuan tadi. Ingat, ini bahasanya bisa macam-macam. Di sini ada perlakuan kecepatan udara. Nah, ketika riset-riset di jurusan kita di program studi teknologi hasil perikanan, itu bisa kita di sini menggunakan perlakuan F1 0%, F2 10%, F3 20% dan seterusnya. Nah, itu tinggal harus kita perhatikan. Nah, itu namanya taraf perlakuan. Ya, manipulasi variabel independen berupa penetapan 4 taraf perlakuan. Nah, jadi kita memanipulasi sama halnya dengan perlakuan apabila kita penelitian menggunakan ekstrak ya, ekstrak manggis, terus ekstrak apa lagi ya, ekstrak daun sedudu gitu ya. Nah, itu bisa kita katakan ekstraknya itu, perlakuan ekstraknya itu adalah variabel independen, sedangkan taraf levelnya nanti pembagian ekstrak gitu. Nah, kalau di sini variabel dependen itu artinya variabel yang terikat. Nah, apa yang sedang kita uji saat ini? Jadi yang mau kita amati adalah kadar air dari simplisia sampel tadi. Maka di sini kita bisa katakan variabel independen di sini sering juga disebut sebagai variabel respon. Nah, kalau di program studi kita biasanya disebut dengan misalnya analisis proksimalnya. Responnya apa? Respon formulasi pembuatan nugget dengan kandungan protein. Respon pengasapan ikan dengan daya simpan. Jadi daya simpannya mau kita amati. Terus unit percobaan. Nah, unit percobaan tadi suatu yang dikenal di perlakuan dalam percobaan. Jadi unit percobaannya adalah simplisia. Nah, ini bisa kita ganti misalnya jadi ikan lah, nugget lah, bakso lah gitu ya. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasi ini, baru kita menentukan hipotesis. Nah, hipotesis yang muncul pertama bisa jadi H0, HO, atau bahasanya bisa jadi berubah-ubah, tapi intinya sama. H0 di sini adalah laju aliran udara tidak dipengaruhi secara signifikan, secara berarti, tetapi kadar air simplisia. Jadi laju udara tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air simplisia. Ya, jadi kecepatan aliran udara yang kita bagi tadi 0,7, 0,8, 0,9 dan 1 tadi itu tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, itu dikatakan H0. Tetapi pada saat proses perhitungan ternyata kita menemukan bahwasanya kecepatan udara tersebut itu melebihi menyebabkan kadar air dari simplisia menjadi lebih kering atau berkurang, maka kita bisa memunculkan H1, yaitu laju aliran udara berpengaruh nyata terhadap kadar air simplisia. Nah, nanti setelah kita bisa menganalisis ini dan membuat tabel analisis of varian, yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah menguji lanjutnya. Jadi kira-kira perlakuan mana yang memberikan pengaruh nyata, gitu ya. Oke, nah di sini sebetulnya sudah ada cara perhitungannya, tapi saya akan coba ajarkan terlebih dahulu menggunakan Excel terlebih dahulu karena ini kita akan coba menghitung secara manual. Baru setelah itu kita akan uji cobakan menggunakan SPSS. Oke, ini coba saya stop share terlebih dahulu. Ini silakan kawan-kawan nanti ikuti lagi video saya. Ini sudah ada penjelasannya ya terkait variabel independen yang baru saja saya jelaskan ya. Oke, kita masuk ke Excel terlebih dahulu. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat kan. Nah,
kita copy terlebih dahulu soalnya. Soal tadi kita copy, ini biar lebih cepat ya, atau lebih mudah saja. Nah, nanti kita buat tabel sendiri saja supaya teman-teman di sini lebih jelas. Nah, ini adalah soalnya sudah saya copy, bentar saya coba share screen. Nah, ini soal yang tadi ada di slide saya. Nah, ini coba kita sederhanakan terlebih dahulu kawan-kawan, supaya teman-teman nanti tidak bingung ya. Nah, di sini kecepatan udara ini adalah perlakuan. Nah, oke. Sedangkan ini adalah ulangan. Nah, replikasi ya, di sini ada bahasa replikasi. Jadi ini biar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Coba saya perkecil saja tabelnya. Nah, di sini teman-teman semua, ini 1, 2. Coba saya rubah di sini. Nah, ini perlakuannya ada 4 ya. Ingat kecepatan aliran udaranya di sini ini perlakuan. Jangan sampai salah. Terkadang ini bisa menipu. Tuh ya. Nah, ini coba kita tutup. Oke, kita pilih lain yang tebal. Oke. Nah, jadi ini ada 24. Di mana kita menghitung 24 satuan percobaan. 4 perlakuan dikali dengan 6 perlakuan, total ada 24 satuan percobaan. Nah, ini bisa langsung kita kopikan saja di sini kawan-kawan. Nah, itu ya. Nah, mungkin supaya lebih besar hurufnya, nah, kita buat. Nah, ya. Oke, nah di sini biasanya kita buat penotalan dulu. Total, dan di sini adalah nilai rata-rata. Oke. Di sini juga seperti itu. Total rata-rata. Oke, nah ini teman-teman totalkan terlebih dahulu. Boleh menggunakan kalkulator, boleh juga langsung menggunakan Excel di sini. Kalau manual teman-teman bisa seperti ini, 7 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 19. Nah, ini hasilnya. Tapi apabila kita menggunakan perhitungan rumus, cukup kita ketik sum, formulasi di Excel. Nah, ini kita tarik, tutup huruf, enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik nih, gitu ya. Ini kembali saya coba sum biar lebih mudah. Enter. Nah, ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Oke. Nah, ini
kita cek terlebih dahulu. Nah, ketika sudah seperti ini coba kita totalkan terlebih dahulu. So ya, ini kita kurung antar 60, ini kita tarik. Nah, ya cukup mudah kan kawan-kawan semua. Nah, ini kita perbesar hurufnya biar lebih jelas. Oke. Nah, lalu setelah itu kita coba ini terlebih dahulu, hitung rata-rata nilai ini. Ini kenapa kita menotalkan terlebih dahulu, nanti kita akan menggunakan data-data ini untuk menghitung faktor koreksi, jumlah kuadran total, jumlah kuadran perlakuan, dan jumlah kuadran galat. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita hitung terlebih dahulu. Nah, average di sini kita untuk menghitung rata-rata bisa juga dengan 52 dibagi dengan 4 gitu ya, sama saja. Ini rata-ratanya ada 13. Nah, kawan-kawan, dalam proses perhitungan ini ketika menggunakan angka di belakang koma, mohon konsisten ketika kita menghitung secara manual, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya nanti. Nah, biasanya ketika kita menghitung secara manual akan ada terjadi perbedaan, namun tidak akan terlalu signifikan apabila kita menggunakan cara menghitung atau penggunaan angka di belakang koma yang konsisten. Jadi kalau memang sudah 4 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma, itu kawan-kawan silakan konsisten gitu. Jadi jangan berubah-ubah gitu, karena bisa jadi nanti ini akan sangat berpengaruh di perhitungan gitu. Nah, setelah kita hitung semua rata-rata dari data yang kita input ini, selanjutnya ini kita bisa, nah oke, ini bisa diperhatikan ya kawan-kawan ya. Dan ingat, bekerjanya harus secara berurutan gitu ya. Oke, ini bisa kita totalkan. Untuk total yang ini sama dengan sum, kita totalkan. Enter. Nah, untuk yang ini di sini saja sama dengan sum. Nah, enter. Nah, yang untuk rata-rata ini di bawahnya. Jadi dalam menghitung ini rancangan percobaan atau statistik parametrik ini menuntut ketelitian juga. Nah, saya juga tentunya harus sering mengulang gitu ya, karena kalau tidak teliti kita bisa jadi terlewat gitu datanya. Oke, nah ini adalah data yang ini. Huruf enter. Yang ini sama dengan sum. Enter. Nah, jadi kita sudah menginput kebutuhan data yang nanti akan kita hitung. Oke,
Nah, setelah kita mendapatkan pola seperti ini, jadi ingat ini perlakuan, ini adalah perlakuannya kecepatan aliran udara, taraf perlakuannya adalah 0,7 sampai 1 kecepatan udara, ulangannya ada 6, dan ini adalah total rata-ratanya. Nah, ketika ditanya variabel independen mana? Variabel independen adalah perlakuan. Taraf variabel independen mana? Kecepatan aliran udara. Nah, sedangkan kalau variabel dependennya apa? Di sini ini adalah data kadar air ya. Jadi ingat data 7, 12, 14, 19 sampai dengan di sini ini adalah 20, ini adalah data kadar air. Nah, ini saya warnai biru, ini adalah data kadar air ya. Kadar air dari Simplisia ya. Oke, nah sekarang kita masuk, saya stop share terlebih dahulu. Kita masuk, kita kembali ke slide. Kita coba melihat. Nah, kita akan menghitung di sini ada bahasa apa di derajat bebas. Saya tunjukkan ke, kita akan masuk ke slide ya. Oke, kita stop share, kita coba hitung ke Excel dulu. Nah, kita tadi mau menghitung derajat bebas. Derajat bebas di sini yaitu DBT, derajat bebas total. Derajat bebas total itu artinya di sini ini totalnya tadi ada berapa? 4 dikali 6 totalnya adalah 24. Artinya derajat bebas total di sini sigma n artinya 24 dikurang 1, 23. Nah, sedangkan kalau untuk derajat bebas perlakuan ada berapa kawan-kawan? Perlakuannya ada 4 ya. Perlakuannya ada 4, artinya 4 dikurang 1, 3. Nah, sedangkan untuk derajat bebas galat DBG itu T adalah treatment, R dikurang 1 adalah replikasi. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Boleh juga ketika kalian menggunakan Excel, langsung seperti ini. 4 dikali dalam kurung, replikasinya 6 dikurang 1 tutup kurung. Nah, 20. Nah, ketika kita totalkan 20 dengan 20 dengan 3, maka derajat bebas totalnya bisa kita temukan kan hampir sama dengan perhitungannya 23 ya. Jadi 3 ini adalah derajat bebas perlakuan, DBG adalah derajat bebas galat gitu ya. DBT derajat bebas total. Oke. Nah, selanjutnya setelah menghitung ini kita akan masuk ke perhitungan FK atau faktor koreksi. Nah, faktor koreksi karena di sini kita perhitungannya secara manual, jadi tentu kita harus sabar cara menghitungnya karena ini perhitungan secara manual. Mohon ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan ya, jangan sampai kita keliru gitu ya. Faktor koreksi di sini rumusnya share. Nah, ini faktor koreksi rumusnya FK sama dengan Y I ke J kuadrat dibagi R dikali T. Nah, ini adalah nilai dari total Y I ke J dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dibagi replikasinya ada 4 dikali R-nya ada, replikasi ada 6, treatmentnya ada 4, total jadi 24. Nah, ini akan kita coba hitung. Kita kembali lagi ke Excel, faktor koreksi. Oke. Nah, koreksi di sini saja kawan-kawan. FK sama dengan
YI ke J kuadrat. Nah, YI ke J kuadrat ini adalah ini, total ini kawan-kawan. Ya, nih kan sama nih ya, sama dengan 383 dikali 383 itu ya, dibagi 24. Nah, ini adalah hasilnya 611,2,04. Jadi saya akan konsisten menggunakan dua angka di belakang koma. Nah, saya akan konsisten menggunakan dua angka di belakang koma. Setelah menghitung ini, baru kita menghitung jumlah kuadran total, ya, JKT. Nah, sepertinya huruf saya merubah dulu, jadi Arial Narau, biar lebih mudah. Ya. JKT jumlah kuadran total. Nah, jadi kawan-kawan ini harus menghitung terlebih dahulu. Ini, jadi dikuadratkan satu persatu. Karena di sini rumusnya adalah jumlah kuadran total, yaitu JKT sama dengan sigma YI ke J dalam kuadrat dikurang FK. Ingat di sini ada pengurang nilai FK. Nilai FK yang barusan kita hitung, yang tadi nilai 6112 tadi. Jadi jangan lupa untuk membuat pengurangannya ya. Jadi terkadang kita lupa untuk mengurangkan nilai ini gitu ya. Jadi rumusnya adalah sigma YI sigma dalam kurung YI ke J dalam kurung kuadrat dikurang FK. Nah, kita kembali lagi ke Excel. Maka kita terlebih dahulu melakukan perhitungan seperti ini. Nah, ini yang membutuhkan waktu kawan-kawan. Ditambah ya, Kak kurung ini kali ini. Ingat jangan salah. Sebetulnya ada cara yang lebih singkat, tapi karena ini ya saya mengajari secara manual, ya, tinggal kita menghitung sum square ya, itu langsung kita bisa temukan. Oke, kurung ini kali ini. Nah, ini jangan salah kawan-kawan, ini adalah kali. Oke, kurung tambah Kak kurung ini, kurung ini, kurung tambah 7 kurung ini, kurung ini, kurung. Cukup melelahkan kawan-kawan, ini harus perlahan. Kurung ini. Oke, kali kurung kali bah kurung kali. Terkadang kita ketika menghitung secara manual dan pada saat ujian tengah semester nanti kalian harus menghitung secara manual terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk di era seperti ini kan nanti mahasiswa umumnya Pak kenapa tidak langsung menggunakan SPSS. Bukan tidak boleh, hanya saja karena ini masih basic ya, kawan-kawan harus mengetahui secara manual terlebih dahulu. Jadi ketika kawan-kawan sudah paham cara perhitungan secara manual, nah itu menggunakan aplikasi itu cenderung lebih mudah ya. Nah, ini ditambah kurung, nah, ini diperhatikan lagi
kira-kira inputnya ada yang ada yang keliru atau tidak gitu. Ini biasanya kita sering cara manual sering terjadi kesalahan gitu. Kurung tambah ke kurung tambah ke kurung. Nah, setelah kita lakukan ini kan kita kuadratkan semua, baru setelah itu kita kita kurangi oleh nilai FK di sini. Nah, jadi mungkin untuk menyederhanakannya supaya lebih mudah, ini kita totalkan terlebih dahulu. Nah, hasilnya adalah 6625. Nah, baru setelah itu kita kurangi. Jadi ingat, ini ada pengurangan. Jadi jangan salah, ada pengurangan nilai FK. Nah, setelah mendapatkan nilai JKT, lalu kita hitung jumlah kuadran perlakuan. Jumlah kuadran perlakuan. Nah, jumlah kuadran perlakuan di sini rumusnya saya stop share terlebih dahulu. Nah, jumlah kuadran perlakuan adalah ini. Sigma YI ke J kuadrat dibagi R. Nah, artinya ini adalah nilai penotalan dari ini kawan-kawan. Nah, dari nilai yang ke bawah ya, bukan yang ke samping ya. Nah, gitu ya. Oke, kita akan coba terlebih dahulu menghitungnya. Share kembali. Nah, ini tadi ada pembagian. Kalau perlakuan itu dibagi dengan pembaginya adalah ulangan, gitu ya. Jadi buka kurung 60. Oke, maaf, ini harusnya sama dengan buka kurung. Ini kita kuadratkan terlebih dahulu atau kita kalikan. Biasanya bisa menggunakan sum square ya kalau dikuadratkan, ditambah buka kurung ini kali ini kurung. Selanjutnya ditambah buka kurung ini kali ini kurung tambah buka kurung ini. Nah, setelah kita totalkan terlebih seperti ini, lalu kita bagi dengan jumlah dari replikasi. Ingat, ketika yang mau kita hitung perlakuan, pembagian adalah nilai ulangan ya, ulangan atau replikasi. Nah, setelah itu JKP kita bagi dengan kita bagi ini dibagi dengan 6 sama dengan 6400. Oke, kita konsisten menggunakan dua angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita kurangi nilai ini, nilai hasil perhitungan JKP yang sudah kita bagi dengan nilai 6. Nilai 6 adalah nilai ulangan, kita kurangi dengan nilai FK. Nah, ini adalah hasilnya kawan-kawan. Nah, jadi JKP ini hasilnya ya. Oke, setelah itu, setelah menghitung JKG, kita bisa menghitung JKP, kita bisa menghitung JKG, jumlah kuadran galat. Jumlah kuadran galat itu dihitung dari pengurangan antara nilai JKT dikurang dengan JKP. Jadi, ini adalah JKT dikurang dengan JKP. Nah, 137. Oke, kita coba cek di sini. Kita coba cek di slide. Nah, ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel ANOVA, Analysis of Variance. Nah, tabel ANOVA, Analysis of Variance ini itu bisa kita buat setelah menghitung JKG ya.
Nanti ada lagi yang harus kita hitung, kuadran tengah perlakuan, KTP, dan kuadran tengah galat, gitu ya, KTG. Nah, ini di sini nih KTG ini. Tapi sebelum itu kita coba buat dulu tabel ANOVA-nya, gitu ya. Jadi kawan-kawan di sini bisa paham. Oke. Nah, coba saya pindah di sini saja biar teman-teman bisa paham. Nah, ini adalah terkadang jika di buku kita mengatakan tabel ini tabel Ansira, analisis titik ragam, ada juga mengatakan analisis ovarian. Nah, ketika kita coba mengisi di sini, kita sudah tahu perlakuan, tinggal kita sesuaikan derajat bebas perlakuan. Berapa tadi nilainya? 3. Derajat bebas perlakuan 3. Derajat bebas galat di sini adalah 20. Nah, totalnya berapa? Mungkin coba menggunakan ini saja, sum kurung enter. Nah, derajat bebas total ini bisa didapat dari nilai ini juga, ya, 24 dikurang 1. Nah, jumlah kuadran perlakuan JKP ini adalah nilai ini, jumlah kuadran perlakuan. Jadi ini bisa kita copy atau seperti ini saja, teman-teman. Oke. Nah, jumlah kuadran galat ini bisa kita seperti ini saja, kawan-kawan, yang ini. Nah, total ini adalah ini. Nah, harusnya sama semuanya, jika tidak ada kesalahan. Gitu ya. Nah, jumlah kuadran tengah perlakuan itu cara menghitungnya adalah apa namanya? Kita kembali jumlah kuadran tengah dari data kawan-kawan. Jadi KTP itu menghitungnya dengan cara JKP dibagi dengan derajat bebas perlakuan, gitu ya. Jadi cara menghitungnya dihitung dengan derajat KTP sama dengan dibagi nilai ini. Nah, oke, ini kita menggunakan 2 angka di belakang koma. Sedangkan derajat bebas galat itu didapat dengan cara menghitung JKG dibagi ini, derajat bebas galat. Nah, hasilnya adalah, nah, sedangkan menghitung F hitung itu dengan cara sama dengan KTP, ya, KTP ini, nilai ini bukan kartu tanda penduduk, kuadran tengah perlakuan dibagi dengan nilai kuadran tengah galat. Maaf, kuadran tengah galat ini. Oke, hasilnya adalah F hitungnya adalah 19,61. Ini udah jelas. Biasanya ini F tabel ini sekitar 3,4-an gitu ya ketika perlakuan seperti ini. Jadi F hitungnya ini udah lebih besar daripada F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka artinya perlakuan berpengaruh nyata. Ingat, perlakuan berpengaruh nyata. Oke. Nah, sebetulnya fasilitas perhitungan secara cepat itu ada di Excel, tidak harus menggunakan SPSS. Nah, ini F tabelnya, F tabel ini sekitar F tabel ya, F tabel. Nah, di sini ini sekitar 3,24. Dari mana Pak tahu? Sebenarnya di Excel bisa kita cari atau menggunakan buku. Di buku itu, di buku panduan rancangan percobaan itu ada tentang item ini, tentang F tabel ini ya.
Nah, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka gugur H0 tadi. Maka yang kita gunakan hipotesis HA. Artinya, pengaruh kecepatan udara itu berpengaruh nyata terhadap kadar air dari simplisia. Ya, itu oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ya kawan-kawan ke slide slide pertama yang ada di sini. Slide yang tadi. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, baru kita buat keputusan. Nah, bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Tadi kan kita sudah membandingkan F hitung dengan F tabel. F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Artinya, apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 pada selang kepercayaan 5%. Hal ini berarti kecepatan aliran udara berpengaruh nyata terhadap kadar air simplisia. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, setelah itu coba kita akan masuk ke perhitungan secara SPSS sampai kita menggunakan uji lanjut. Karena ini berpengaruh nyata. Jadi teman-teman supaya bisa lebih paham, kita coba hitung menggunakan SPSS. Oke, kita akan coba menghitung dengan SPSS. Nah, jadi sebelum itu kita masuk ke data Excel terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan, data ini kita akan coba susun terlebih dahulu. Nah, Excel itu biasanya karena dia lebih menyusunnya secara vertikal seperti ini, maka kita akan susun. Jadi ulangan untuk perlakuan dari kecepatan aliran udara ini ya. Nah, ini untuk perlakuan bentar sini. Ini adalah perlakuan, nanti supaya teman-teman bisa memperhatikan. Jadi ketika kita menggunakan Excel, yang jelas tidak akan terlalu lama cara menghitungnya. Ini adalah perlakuan 0,7 ya. 0,7 kita anggap perlakuan ini kita notasikan dengan perlakuan A dalam kurung 0,7 bentar 0,7 B 0,8. Jadi ini kecepatan aliran udara meter per second ya. C 0,9 D 1. Oke, nah di sini adalah perlakuannya. Nah, cuman datanya itu kita susun dengan cara ke bawah ya. Oke, jadi ini adalah perlakuan yang pertama. Ini cukup seperti ini saja teman-teman. Nah, di sini adalah 7. Selanjutnya di sini ini, selanjutnya di sini adalah ini. Kita copy terlebih dahulu tujuan pengopi ini nanti supaya lebih mudah, kita lebih cepat sekali dalam proses perhitungan. Oke. Setelah itu ini sini B turun 1 turun. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Jadi untuk menghitungnya tentunya kita membutuhkan bantuan software SPSS
22. Kebetulan saya karena memiliki software SPSS 22. Tapi jika kawan-kawan memiliki software dengan versi yang lebih tinggi, silakan, hampir sama. Umumnya 13 sampai dengan 25 kalau tidak salah yang saat ini ya. Nah, aplikasi SPS sudah dibuka, coba kita masuk. Oke, nah kita tentunya masuk dulu ke variabel view di bawah ini. Tolong dilihat variabel view, lalu kita ketik di sini perlakuan ya. Nah, di sini karena kita tidak membutuhkan angka kita membutuhkan angka desimal, tidak membutuhkan angka desimal ya. Di sini kita tulis kecepatan udara. Oke. Nah, sedangkan di sini adalah kadar air. Nah, di kadar air sama, di sini kita tulis kadar air. Nah, di value ini kita tulis tadi oleh value-nya 1, labelnya tadi apa, perlakuan A, add 2, D, add 3, C, add 4, D, add. Oke, maksudnya A, B, C, D ini tadi adalah 0,7, 0,8, 0,9, 1. Oke. Nah, setelah seperti ini kawan-kawan, lalu lihat, kita kembali ke data ini, data view. Nah, di sini sudah ada perlakuan. Nah, tadi kan ada 6 kali ulangan. Nah, artinya akan ada data untuk 0,7 sebanyak 6, 0,8 perlakuan 0,8 sebanyak 6, dan seterusnya. Maka kita input dulu di sini 1 sebanyak 6 kali. Oke, 2 sebanyak 6 kali, 3 sebanyak 6 kali, 4 sebanyak 6 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah seperti ini, nah ini tinggal kita copy paste. Kita stop share terlebih dahulu, kembali ke Excel. Nah, ini kita copy paste saja nilai 0, yang tadi kita susun ini. Oke, copy, stop share, masuk ke SPSS lagi. Ini kita pastikan di sini. Nah, karena kita menggunakan di variabel view ini data desimalnya 2, makanya ada koma seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau mau kita hilangkan bisa. Nah, maka hilang. Lalu kita klik analyze, kita pilih compare mean, pilih one way ANOVA untuk rancangan acak lengkap. Nah, di sini ada dependent, ada faktor. Dependent adalah variabel terikat, artinya kadar air. Nah, faktornya adalah kecepatan udara. Lalu kita pilih post hoc, kita pilih uji lanjut yang akan kita gunakan. Biasanya saya menggunakan Duncan, tapi juga membutuhkan data less significant difference-nya atau nilai signifikannya. Nah, lalu kita pilih option, kita pilih descriptive, continue. Setelah itu kita oke kan. Nah, di sini ingat, ini sama dengan hasil hitungan kita ya, F hitungnya ini, JKT totalnya. Jadi ini saya copy, saya stop share. Oke, bentar, ini adalah output perhitungan kita. Ingat, nah ini dia, ini hasil perhitungannya. Ingat, ini tabel ANOVA, Analysis of Variance atau ANSIRA tadi. Sama hasil hitungannya. Oke, saya coba copy, saya stop share, saya buka hasil perhitungan menggunakan secara manual. Nah, ini supaya bisa kita bandingkan kawan-kawan. Nah, silakan bandingkan, sama kan? DF ini derajat bebas tadi.
Nah, DB, DF3, 20, 23 sama. Oke, nah di sini tidak menggunakan partikel tapi nilai signifikannya, nilai signifikasi. Oke, nah setelah kita coba uji lanjut, mana sih perlakuan yang lebih memberikan pengaruh? Ternyata rata-rata setiap kecepatan udara dari 0,7, 0,8, 0,91 itu memberikan pengaruh. Tapi mana yang lebih baik gitu kan? Tentunya kita pilih ya untuk menentukan seperti ini, kira-kira mana yang menggunakan energi atau kecepatan udara yang lebih kecil tapi menghasilkan maksimal gitu ya. Ya jelas kita perlakuan yang terbaik tentunya ya ini perlakuan yang 0,7, jadi 0,7 meter per second ini dapat mengeringkan udara lebih cepat gitu ya, karena kadar airnya cuma sekitar 10% gitu. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya akhiri pertemuan mengenai rancangan acak lengkap. Apabila kawan-kawan di sini ingin bertanya, dapat bertanya melalui email saya. Email saya tentunya belum berubah, aidilfadliilhamdi @gmail.com. Jadi ini adalah email saya, di @gmail.com, atau bisa juga bertanya melalui Instagram saya. Nah, jadi kawan-kawan di sini bisa menggunakan media untuk bertanya. Silakan pilih mau email ataupun Instagram saya. Nah, oke, terima kasih atas pertemuan dan perhatiannya. Semoga kita dapat menghadapi pandemi ini dengan cara yang baik, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.